Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, tentunya masih dalam channel Kang Budi. Untuk video kali ini saya akan membagikan ke semua Bapak Ibu guru tentang formulir tindak lanjut di platform Merdeka Belajar. Jadi apa yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah setelah observasi kelas dan bagaimana cara mengisi dokumen tindak lanjut di PMM dari hasil observasi kelas yang telah dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Yuk kita buka platform Merdeka Belajar. Pertama, Bapak Ibu pastikan login ke Chrome menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu klik platform Merdeka Mengajar. Setelah itu Bapak Ibu akan berada di PMM dan kemudian Bapak Ibu bisa cari di menu pengelolaan kinerja. Silahkan diklik saja. Setelah masuk ke pengelolaan kinerja guru, maka klik guru, pilih sebagai pegawai. Nah, setelah kita klik sebagai pegawai, maka berandanya akan terlihat Bapak Ibu di sini. Bisa kita cek praktek kinerjanya. Di beranda ini untuk praktek kinerja observasinya ini sudah berjalan 50% Bapak Ibu. Langsung saja kita cek praktek kinerjanya ya. Nah, setelah kita klik cek praktek kerja, maka berandanya akan berubah menjadi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, berandanya di sini sudah terlihat Bapak Ibu karena saya itu memilih tentang penerapan disiplin positif. Jadi kemarin dalam observasi sudah dinilai oleh Bapak Kepala Sekolah, ini sudah menunjukkan ada centang hijaunya, ada centang hijau-hijau. Oke Bapak Ibu, untuk mengisi refleksi dan tindak lanjut ini Bapak Ibu bisa diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Kita klik lanjutkan saja di sini nggih. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu dapat berdiskusi dengan kepala sekolah terkait pengisian dokumen tindak lanjut. Pada dokumen tindak lanjut terdapat cek rating observasi. Hal ini sesuai dengan hasil yang diinput oleh Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah ya. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu apabila Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah memberikan nilai rating kepada guru di 3 fokus perilaku. Pada rating dilakukan tapi belum efektif atau belum dilakukan, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu rating observasi hanya ditujukan untuk memandu diskusi pelaksanaan tindak lanjut, yaitu rating observasi hanya ditujukan untuk memandu diskusi pelaksanaan tindak lanjut dan tidak menjadi penilaian akhir pada praktek kinerja Anda. Jadi penilaian akhir akan didasarkan oleh peningkatan kinerja Bapak Ibu guru dari sebelum observasi ke setelah observasi. Jadi adanya peningkatan ya Bapak Ibu. Setelah diperoleh rating penilaian, terdapat rekomendasi atasan. Apa yang harus dilakukan agar rating diperoleh meningkat di kemudian hari? Rekomendasi ini digunakan untuk merumuskan atau yang dilakukan pasca observasi. Kita lanjutkan saja nggih Bapak Ibu.
Nah, kita klik lanjut saja Bapak Ibu guru ya. Nah, setelah kita klik maka kita akan berada di beranda formulir diskusi tindak lanjut. Nah, disinilah yang nanti kita akan isi Bapak Ibu. Jadi sebelumnya kita perhatikan dulu. Jadi sebelum kita mengisi formulir tindak lanjut, kita harus perhatikan dari tujuan pengisian formulir ini ya. Kita klik saja di sini. Kita harus memperhatikan tujuannya Bapak Ibu. Jadi dalam formulir diskusi tindak lanjut ini tujuannya itu apa? Di sini ada pedomannya, yaitu tujuannya bahwa refleksi rating observasi dari atasan, yaitu guru melakukan refleksi sebagai tanggapan terhadap catatan dan rating observasi yang diberikan oleh atasan. Menyepakati tindak lanjut, jadi guru dan atasan menyepakati tindak lanjut serta dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan praktek kinerja. Jadi kami sarankan untuk diskusi dengan atasan agar tujuan formulir ini bisa tercapai. Kalau Bapak Ibu sudah mengerti, klik saja saya mengerti. Nah, selain tujuan Bapak Ibu, di sini juga ada panduan pengisian refleksi. Itu tantangan bisa berupa salah satu kondisi sebagai berikut. Jadi di sini ada panduannya Bapak Ibu dalam mengisi refleksi. Nanti ada panduannya, yaitu kesulitan yang Anda hadapi, aspek praktek yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran. Kemudian aspek tantangannya, perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Itu adalah panduan dalam pengisian refleksi Bapak Ibu. Sebelum mengisi ini Bapak Ibu, saya sudah membuat panduannya sebagai contoh saja. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendownloadnya. Nah, nanti kita coba Bapak Ibu ya. Saya sudah mencoba membuat file contohnya, hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri bagaimana dalam pengisian itu bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu sendiri. Oke Bapak Ibu, untuk pengisian formulir diskusi tindak lanjut ini harus bersama dengan kepala sekolah untuk mendapatkan pengarahan berdasarkan hasil observasi kelas. Selanjutnya, guru akan melakukan refleksi yang diisikan dalam dokumen tindak lanjut pada dokumen tindak lanjut. Jadi pada dokumen tindak lanjut ini, guru akan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dari hasil tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini saya beri contoh Bapak Ibu ya. Nah, kita buka saja contohnya Bapak Ibu yang telah saya buat ya. Ini semuanya sudah ada semuanya. Ini ada pertanyaannya di sini Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Bagaimana refleksi Anda tentang praktek kinerja Anda selama observasi praktek kinerja? Ini sudah ada semuanya Bapak Ibu. Jadi ada 8. Ini adalah sebuah contoh refleksi yang nanti bisa dijadikan dan bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu. Nanti bisa di copy paste ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk contoh refleksi ini kita ambil contoh. Di sini ada 8 ya. Ada 8 refleksi. Dalam refleksi ini ada 8. Jadi saya mengambil tentang disiplin positif
ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 8, bisa Bapak Ibu contoh dan modifikasi, nanti tinggal copy paste saja. Di sini semuanya sudah ada contohnya Bapak Ibu, 8 sesuai dengan rapat pendidikan. Jadi ada 8. Untuk saat ini saya memilih penerapan disiplin positif yang akan kami isikan ke refleksi ya. Nah, di sini saya memilih tentang disiplin positif Bapak Ibu. Nah, semuanya sudah tersedia Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu copy paste. Yang pertama adalah aktivitas interaktif. Yang kedua adalah penerapan disiplin positif. Kemudian di bawahnya itu ada keteraturan suasana kelas, kemudian ada perhatian dan kepedulian, kemudian juga ada ekspektasi pada peserta didik, ada instruksi yang adaptif dan instruksi pembelajaran. Nah, kemudian umpan balik konstruktif. Jadi semuanya sudah lengkap di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal memilihnya. Kalau saya memilih tentang disiplin positif, maka saya akan mencotokkan tentang disiplin positif. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu ya, kita langsung ke formulir diskusi tindak lanjut. Nanti kita copy pastekan bagaimana refleksi Anda tentang praktek kinerja Anda selama observasi praktek kinerja. Jadi di sini sudah ada contohnya sebagai referensi, nanti bisa dikembangkan dan dimodifikasi oleh Bapak Ibu ya. Misalkan ini saya untuk penerapan disiplin positif, yaitu dalam proses pembelajaran peserta didik terlihat kurang aktif dalam memberikan umpan balik. Ada beberapa dari mereka tidak peduli dan mengganggu teman-temannya. Kemudian dari hasil observasi kelas, saya merasa keyakinan atau kesepakatan kelas sudah disepakati, tidak dilaksanakan peserta didik dengan baik. Hal ini karena saya tidak konsisten dalam memberikan penguatan positif. Untuk kedepannya, saya akan meminta peserta didik dan lebih mendengarkan pandangan mereka tentang segala sesuatu yang mereka inginkan dalam berdiskusi. Selama itu saya juga akan lebih konsisten memberikan penguatan positif seperti memberikan pujian. Jadi ini adalah contohnya Bapak Ibu. Nah, saya akan mengisikan ini dan saya copy saja, kemudian saya masukkan, dan Bapak Ibu nanti bisa memodifikasi. Ini aja, ini hanya sebagai referensi saja Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengisinya kita balik ke platform Merdeka nggih Bapak Ibu. Setelah tadi di contohnya ya, kita masuk ke platform Merdeka. Nah, untuk mudahnya kita masuk ke file tadi Bapak Ibu ya, kita copy saja semuanya, kemudian langsung saja Bapak Ibu buka lagi ke berandanya tadi di platform Merdeka Belajar. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung pastekan ke refleksi guru di sini ya. Nah, kalau sudah kita pastekan, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dan dimodifikasi, dikembangkan sendiri bagaimana kata-katanya untuk lebih baiknya. Nah, setelah Bapak Ibu di copy dan dipastekan dan diedit sesuai dengan Bapak Ibu inginkan, kalau merasa kesulitan ya langsung saja kita copy paste gitu aja. Kemudian langsung saja kalau sudah selesai di copy paste, langsung ke bawah Bapak Ibu untuk melanjutkan, yaitu pilihan belajar. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda? Nah, ini Bapak Ibu bisa buka lagi tadi filenya ya, di situ sudah ada.
Nah, setelah kita buka file tadi ya, kita cari ke bawah yang tentang tujuan. Nah, sudah ketemu Bapak Ibu. Di sini ada apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda. Nah, ini Bapak Ibu bisa memilih salah satu saja. Ini ada beberapa contoh ya. Nah, ini sebagai referensi Bapak Ibu ada 4 ya, ada 4. Ini sebagai referensi, pilih satu saja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan dan bisa dimodifikasi sendiri. Ini saya contohkan satu ya. Ini misalkan saya copy, kemudian Bapak Ibu kembali lagi ke beranda platform Merdeka Belajar. Silahkan masukkan di copy kolom ini Bapak Ibu ya, langsung saja dipastekan. Nah, kalau sudah dipastekan, di situ sudah masuk, dan diperhatikan Bapak Ibu mungkin ada yang kurang atau apa. Nah, setelah diteliti, Bapak Ibu bisa langsung saja ke bawahnya Bapak Ibu, yaitu apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Jadi upaya-upaya tindak lanjutnya Bapak Ibu harus isi lagi di sini ya. Nah, ini bisa diambil lagi Bapak Ibu, masuk ke file tadi ya. Nah, setelah kita buka di filenya contoh yang tadi, nah, di sini ketemu apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Di sini ada 5 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa pilih ya, kemudian bisa di copy pastekan seperti tadi. Di sini Bapak Ibu bisa memilih salah satu atau memodifikasi referensi ini Bapak Ibu ya. Memodifikasi kata-katanya. Langsung saja nih Bapak Ibu, kita copy pastekan. Setelah di copy, nah, kita kembali ke beranda pengelolaan kinerja. Setelah itu kita pastekan saja Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah masuk ke kolom ya, kita pastekan dan kita teliti lagi, mungkin ada yang kurang serak atau bagaimana. Kemudian ke bawah Bapak Ibu, di sini ke bawah lagi, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut. Jadi periodenya itu kapan Bapak Ibu? Di sini periode tindak lanjutnya, contohnya di sini ada bulan November, ini bisa diganti Bapak Ibu, yaitu bulan Mei, ya, bulan Mei. Nah, selanjutnya yaitu di sini di bawahnya itu adalah apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Di sini tinggal memilih Bapak Ibu ya, ada 6 pilihan. Di sini ada 6 pilihan Bapak Ibu guru untuk yang dibutuhkan, alat dukungnya apa saja. Di sini saya memilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik. Selanjutnya ke bawah Bapak Ibu, yaitu di sini ada pilihan Bapak Ibu. Nah, pilihan di sini adalah opsional Bapak Ibu, nggih. Opsional, jadi Bapak Ibu bisa memilihnya. Untuk pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar ini opsional Bapak Ibu guru. Jadi apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda? Pilih minimal 1 tujuan tindak lanjut berdasarkan Per Dirjen GTK nomor 26 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Di sini ada 3 pilihan.
pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Kemudian pengelolaan emosional dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Jadi selain mengisi refleksi pada tahap pengisian dokumen tindak lanjut, guru juga diminta memilih Bapak Ibu ya, itu memilih belajar di platform tadi. Pada bagian ini guru cukup memilih satu topik yang diinginkan dipelajari di PMM sesuai dengan fokus observasi yang ingin ditingkatkan. Pada pilihan belajar dari PMM, guru diminta mengisi periode tindak lanjut dan dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Pilihannya minimal satu topik saja Bapak Ibu, tidak harus sampai ke aksi nyata. Nah, untuk saat ini saya memilih di sini yang nomor 1, yaitu pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pilihan modul untuk pelatihan mandiri yaitu persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kalau kita sudah memilih untuk pelatihan di PMM Bapak Ibu, langsung ke bawah, kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM, yaitu periodenya ini, periode tindak lanjutnya yaitu saya isi Mei dan Juni Bapak Ibu. Nah, untuk yang terakhir ini, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut Bapak Ibu? Di sini juga ada pilihan 6 seperti tadi Bapak Ibu. Di sini untuk kebutuhan dukungan saya memilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar maupun atau praktek ya. Setelah itu kita koreksi Bapak Ibu mulai dari atas ke bawah, dan jika masih ada yang perlu diedit kita edit ya. Setelah kita rasa cukup dan sudah benar, Bapak Ibu bisa kumpulkan. Bisa juga kalau masih ragu atau bagaimana ya, kita simpan di draft saja, nanti setelah itu kita kumpulkan. Nah, kalau dirasa cukup ya kita kumpulkan, kalau tidak ya kita simpan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran dan manfaat kepada Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan komen. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar membantu channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.